Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Delzin. Oke, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Dela Alzena, yang masih membahas mengenai penulisan berita dan artikel ya. Jadi di mata kuliah ini, di minggu ini kita membahas mengenai yang pertama ada teori komunikasi massa. Nah, teori komunikasi massa ini menjadi landasan penting ya dalam memahami bagaimana sih peran-peran jurnalistik termasuk juga berita dan artikel. Nah, dikonstruksi, disampaikan, serta diterima oleh halayak. Nah, komunikasi massa ini mengacu pada proses penyampaian pesan melalui media yang mampu nih menjangkau audiens luas secara simultan seperti televisi, radio, surat kabar, dan ada juga yang sekarang yang lagi marak itu media daring. Nah, teman-teman, salah satu teori klasik yang masih relevan ya dalam konteks ini tuh adalah teori agenda setting. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa media ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Dan ada juga dari MC Combs dan Shaw itu mengatakan bahwa media massa itu tidak selalu mengatakan kepada kita apa yang harus kita pikirkan, tetapi mereka itu sangat berhasil ya dalam mengatakan kepada kita apa yang harus kita pikirkan tentangnya. Nah, itu berikut adalah salah satu teori-teorinya ya. Nah, sementara itu dalam perkembangan media digital itu muncullah teori um, apa tuh namanya itu mediatisasi atau dalam Inggrisnya mediatization. Nah, yang menyoroti bagaimana logika media itu telah mempengaruhi nih berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk juga gaya penyajian berita dan artikel. Nah, teman-teman, media massa juga itu berfungsi sebagai ruang publik atau public square gitu. Nah, bagaimana dikemukakan oleh ada salah satu ilmuwan yang bernama Jürgen Habermas. Nah, ini nih dalam ruangan ini artikel menjadi medium di surplus rasional antar warga negara. Nah, artikel jurnalis ini tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mengundang dialog publik dan memperluas ruang demokrasi juga. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dari literasi media ya. Nah, literasi media ini merupakan kemampuan individu ya dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam berbagai bentuk media ya. Nah, literasi media ini menjadi semakin penting nih seiring berjalannya perkembangan teknologi informasi dan banjir-banjirnya arus informasi ini. Nah, baik melalui berita maupun artikel. Nah, di berbagai platform digital itu literasi media ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap isi pesan dari media tersebut. Nah, selain itu juga literasi media ini berperan dalam pembentukan opini yang sehat di ruang publik. Nah, ketika masyarakat mampu memahami perbedaan antara fakta dan opini serta menyadari adanya bias atau kepentingan dalam setiap tulisan-tulisannya, maka wacana publik akan lebih berimbang dan demokratis. Dalam hal ini itu artikel itu semakin berkualitas dan berkontribusi terhadap literasi krisis, sedangkan berita yang akurat mendukung literasi yang faktual. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori jurnalistik dan analisis wacana media. Nah, teori jurnalistik ini berperan penting dalam menjelaskan bagaimana sih berita dan artikel itu diproduksi, disusun, dan disajikan kepada publik gitu tuh. Nah, jurnalisme itu bukan hanya sekadar praktik nulis ya teman-teman. Nah, melainkan sebuah disiplin yang memiliki prinsip etika dan struktur produksi informasi yang ketat. Adapun salah satu konsep utamanya ya dalam teori jurnalistik adalah nilai berita. Ya, jadi news value dari berita tersebut. Nah, ketokohan, konflik, dan dampak itu adalah
unsur-unsur yang mencangkup itu ya, penilaian itu. Nah teman-teman, untuk memahami makna yang tersembunyi nih dalam berita dan artikel itu, analisis wacana menjadi media ya, alat yang relevan gitu. Jadi analisis wacana itu membantu pembaca maupun peneliti untuk menelusuri ideologinya, kepentingannya, dan narasi dominan yang tersembunyi di dalam teks media tersebut. Nah, wacana media itu tidak pernah netral ya. Setiap pilihan kata, struktur kalimatnya, atau kutipan yang digunakan dalam berita itu atau artikel mengandung pesan ideologis tertentu. Nah, jadi teman-teman, di sini mungkin saya akan membahas kesimpulannya aja ya dari apa yang mau saya sampaikan sekarang. Jadi yang pertama itu penjelasan berita terlebih dahulu ya. Jadi berita itu adalah laporan tentang peristiwa terkini yang bersifat faktual, objektif, dan bersifat sementara. Nah, dengan tujuan memberikan informasi terbaru dan penting bagi publik atau halayak ya tentunya. Nah, berita ini disusun berdasarkan fakta tanpa opini dan biasanya itu menggunakan struktur piramida terbalik ya, dengan informasi paling penting di awal. Nah, artikel itu sedangkan artikel adalah tulisan yang lebih mendalam dan analisis ya, membahas suatu topik secara luas dengan opini, argumen, dan analisis yang didukung data dan fakta tentunya. Nah, itu adalah singkatnya perbedaan antara berita dan artikel. Dan selanjutnya itu agar analisis dan opini itu tersampaikan dengan baik itu seperti apa. Jadi pertama tuh gunakan struktur yang sesuai, yaitu praktisi perlu menerapkan struktur piramida terbalik pada berita. Untuk apa? Untuk menyampaikan informasi itu penting secara cepat dan terstruktur ya, naratif dan lebih fleksibel. Pada artikel agar apa ya, ya tadi itu agar analisis dan opininya itu tersampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya ada manfaat dari media digital dengan bijak. Nah, dalam era sekarang itu digital itu praktisi harus berhati-hati agar tidak mencampur adukan nih antara berita dan artikel secara berlebihan, karena dari itu kita tuh bisa mengaburkan fakta dengan opini. Nah, penandaan yang jelas dan transparan pada konten itu sangat penting ya untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan pembacanya. Nah, perkuat verifikasi fakta. Praktisi itu harus tetap mengutamakan verifikasi fakta dalam berita. Nah, meskipun kecepatan publikasi itu di media digital tinggi, itu tuh harus dihindari karena untuk menghindari penyebaran informasi yang salah satunya itu adalah bias. Nah teman-teman, oke, mungkin itu aja ya pesan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam semuanya. Semoga kalian tidur dengan baik dan semoga apa yang telah disampaikan menjadi sesuatu hal yang bisa memperluas wawasan kalian. Terima kasih atas partisipasinya udah menonton video ini. Oke, lanjut lagi minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum.